Baik, selama pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan juga makan makanan yang bergizi. Setelah itu, setelah melakukan aktivitas, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan baik, dan juga apabila di kerumunan, kita harus dianjurkan untuk menjaga jarak. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan kondisi badan air yang terkontaminasi oleh suatu zat yang dapat menurunkan kualitas air. Penyebab dari pencemaran air ada 3. Yang pertama itu disebabkan oleh limbah industri. Berikut adalah gambaran sungai yang tercemar oleh limbah industri. Nah, penyebab dari limbah industri tersebut contohnya yang pertama ada limbah pabrik pemurnian emas. Hal ini pernah terjadi kasusnya yaitu di Jepang. Saat itu pabrik emas tersebut mengalirkan langsung limbahnya menuju ke laut, sehingga hewan-hewan di laut seperti ikan itu mengalami keracunan atau terakumulasi senyawa merkuri yang terkandung dalam limbah emas. Nah, kemudian ikan-ikan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dan masyarakat pun mengalami keracunan merkuri. Kemudian contoh limbah industri yang kedua yaitu limbah pabrik tapioka. Limbah pabrik tapioka ini bisa menyebabkan bau tidak sedap pada sungai serta menurunkan pH dari air sungai sehingga baunya menjadi asam. Kemudian yang ketiga yaitu limbah pabrik tahu. Limbah tahu ini juga bisa menyebabkan pH air sungai menurun sehingga menimbulkan bau tidak sedap yaitu berupa bau asam. Kemudian yang keempat yaitu limbah batik. Limbah dari pabrik batik ini berupa cairan yang mengandung pewarna. Senyawa-senyawa dalam pewarna tersebut juga bisa menyebabkan keracunan pada biota-biota sungai. Dan juga air sungai bisa mengalami perubahan warna akibat limbah pembuangan batik tersebut. Kemudian contoh yang kelima yaitu limbah pabrik tempe. Limbah tempe ini juga dapat menyebabkan sungai menimbulkan bau tidak sedap serta pH air sungai menjadi menurun yaitu menjadi asam. Yang selanjutnya yaitu yang kedua limbah rumah tangga atau limbah domestik. Limbah domestik ini biasanya terdiri dari senyawa organik, sampah-sampah organik serta sampah-sampah anorganik. Untuk sampah-sampah organik contohnya ada kulit buah, sisa makanan, daun, dan kertas. Kemudian untuk sampah anorganik contohnya adalah botol minuman plastik, botol minuman kaleng, kaca, styrofoam. Nah, untuk limbah yang organik ini walaupun dia mudah terurai di tanah tapi dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, untuk limbah yang anorganik ini tidak mudah terurai di tanah, artinya sulit terdekomposisi atau terdegradasi di air. Nah, ini adalah contoh perairan yang tercemar oleh limbah domestik. Kemudian yang ketiga yaitu limbah pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran perairan. Ada 2 hal yang dapat menyebabkan perairan itu tercemar yaitu berasal dari penggunaan pupuk yang berlebihan. Penggunaan pupuk yang berlebihan tersebut menyebabkan pupuk-pupuk tersebut tersisa di tanah di sawah atau di tanah di kebun. Artinya pupuk tersebut nantinya kalau ada hujan nanti ikut mengalir melalui badan air menuju ke sungai. Nah, kemudian ketika pupuk tersebut sudah berada di sungai, karena pupuk tersebut juga merupakan mengandung senyawa yang dapat menyuburkan tanaman, itu pupuk-pupuk yang mengalir ke sungai dapat menyebabkan blooming enceng gondok atau blooming alga atau ledakan enceng gondok atau ledakan alga. Hal ini apabila enceng gondok atau alga tersebut sudah menutupi sungai atau sudah menutupi danau, nantinya akan menyebabkan peristiwa eutrofikasi, di mana sinar matahari tidak dapat menembus ke dasar sungai, tidak dapat menembus masuk ke dalam sungai, sehingga tanaman di sungai itu tidak bisa mengalami fotosintesis, akibatnya lama-kelamaan akan mati. Serta biota-biota di sungai juga
lama-kelamaan juga akan mati. Kemudian limbah pertanian yang kedua yaitu berupa pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan itu bisa mengalami peristiwa DDT atau keracunan pada biota di sungai. Prosesnya hampir sama seperti penggunaan pupuk yang berlebihan. Jadi pestisida yang masih tersisa pada tanaman atau pada tanah ya, itu ikut mengalir ketika hujan itu turun melalui badan air menuju ke sungai, sehingga senyawa-senyawa kimia pada pestisida tersebut bisa meracuni biota-biota di sungai. Nah, dampak dari pencemaran air itu ada 4. Yang pertama yaitu bisa terjadi penyakit menular, baik itu bisa ditularkan melalui virus ataupun bakteri. Ya, ini bisa menyebabkan kerugian besar pada masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, ekosistem bisa menjadi rusak. Artinya biota-biota bisa menjadi punah atau meninggal, ya, mati, serta tumbuhan-tumbuhan juga bisa mati. Yang ketiga yaitu mutasi organisme, akan terjadi matinya sel organisme sehingga menyebabkan organisme tersebut menjadi mutasi atau termutasi. Yang terakhir yaitu bisa menyebabkan banjir. Hal ini sering terjadi di daerah ibu kota, di mana badan-badan sungai sering dibuangi oleh sampah-sampah masyarakat, ya, sampah-sampah dari warga setempat, sehingga menimbulkan banjir, ya, hampir setiap tahunnya. Yang selanjutnya, solusi dari pencemaran air. Yang pertama, solusi yang berasal dari limbah pabrik atau limbah industri, ya, itu limbah industri tersebut harusnya tidak dibuang langsung ke badan sungai, artinya harus mengalami pengolahan terlebih dahulu, ya. Pengolahan tersebut bisa melalui pembangunan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, di sini digambarkan bahwa air limbah dari pabrik akan masuk ke kolam-kolam dan mengalami perlakuan sehingga kadar pencemar pada air limbah tersebut menurun dan layak untuk dibuang ke alam. Nah, untuk perlakuan pada kolam instalasi ini ada 2, ada perlakuan secara fisika dan juga ada perlakuan secara biologis. Untuk yang perlakuan secara fisika itu dapat mengalami pengendapan, yaitu nanti airnya akan menjadi agak lebih jernih karena nanti akan ada endapannya yang tertampung di paling dalam. Kemudian untuk pengolahan secara biologi itu bisa menggunakan bakteri atau jamur, ya, untuk mengalami proses bioremediasi, ya. Kemudian setelah sudah kualitasnya itu memenuhi syarat bisa dibuang ke sungai atau bisa dibuang ke alam, barulah dialirkan setelah mengalami pengolahan terlebih dahulu. Kemudian untuk solusi dari pencemaran air dari limbah pertanian, untuk yang pertama yaitu penggunaan pupuk yang berlebihan yang bisa menyebabkan peristiwa eutrofikasi tersebut. Itu solusinya yaitu menggunakan pupuk sesuai dosis. Kemudian yang kedua, penggunaan pestisida secara berlebihan yang bisa menyebabkan keracunan pada biota di sungai atau DDT, keracunan DDT. Itu solusinya menggunakan pestisida sesuai dosis. Yang selanjutnya yaitu solusi dari limbah domestik atau limbah rumah tangga. Untuk yang pertama, sampah organik itu bisa dibuat pupuk organik, yaitu berupa pupuk kompos atau pupuk kandang. Yang selanjutnya yaitu sampah anorganik, itu bisa dibuat hasta karya atau didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat.